sini saya akan menjelaskan tentang materi standarisasi pendidikan. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya, setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil, dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah, apalagi di dalam dunia terbuka, yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi ini. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar, seperti yang kita lihat sekarang ini. Standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya kerajinan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi. Demikian pula, sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut, seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP. Tinjauan terhadap standarisasi dan kompetensi untuk meningkatkan suatu pendidikan akhirnya membawa kami dalam pengungkapan adanya bahaya yang tersembunyi, yaitu kemungkinan adanya pendidikan yang terkekang oleh standar kompetensi saja. Saya akan menjelaskan tentang standarisasi pendidikan di Indonesia. Peserta didik Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang lebih efektif dan dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana caranya memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh. Yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja. Selain itu, pendidikan lebih baik jika kita mempertanyakan kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang hampir menjadi kontroversi misalnya, kami menilai hanya sistem evaluasi seperti UAN sudah cukup baik. Namun yang kami sayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu tidak memenuhi lulus tidaknya peserta didik yang telah menempuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlangsung lebih baik, evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi lainnya yang telah diikuti oleh peserta didik. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tentu tidak hanya sebatas yang kami bahas di atas. Banyak yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Tentunya hal seperti itu kita temukan jika menggali lebih dalam akar permasalahannya. Dan semoga saja kita mengetahui akar permasalahannya, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia sehingga jadi lebih baik lagi.